Oke, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita punya misi khusus nih buat Anda. Betul. Di permukaan, ini kelihatannya cuma penurunan harga Bitcoin biasa. Tapi sumber-sumber yang Anda berikan, beberapa artikel berita keuangan terbaru ya, hari ini Jumat 13 Februari 2026, data pasar, bahkan sampai panduan strategi dari YouTube, Menarik. itu semua menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam. Bitcoin anjlok di bawah level psikologis USD 65.000, rasanya kayak ada 3 pukulan telak yang mendarat bersamaan. Benar. Jadi pertanyaan kita bukan cuma apa yang terjadi, tapi kekuatan apa saja yang bersekongkol menjatuhkan harga. Mari kita bedah kasus ini. Ini seperti menganalisis sebuah kecelakaan kan? Kita tidak bisa hanya lihat mobilnya yang ringsek. Tepat. Kita harus cari tahu apa penyebabnya. Apa remnya blong, jalannya licin, atau pengemudinya lengah. Data pagi ini menunjukkan ini bukan sekedar goyangan kecil. Ini gempa yang getarannya terasa kemana-mana di dunia kripto. Oke, mari kita mulai dari tempat kejadian perkaranya. Fakta utamanya kan ini. Bitcoin gagal bertahan di atas USD 65.000 dolar. Dan ini bukan sekedar angka kan? Bukan sama sekali. Ini seperti garis pertahanan terakhir dalam sebuah pertempuran. Begitu ditembus, moral pasukan langsung anjlok. Sumber kita bilang ini memicu aksi ambil untung besar-besaran, yang kemudian diikuti gelombang penjualan panik. Benar sekali. Data spesifik pagi ini menunjukkan harga anjlok 1,36% ke sekitar USD 66.322 dolar, atau kalau kita rupiahkan ya, sekitar 1,11 miliar. Dan yang perlu Anda perhatikan, ini bukan cuma masalah Bitcoin. Ini masalah seluruh pasar. Oh ya? Ya, kapitalisasi pasar kripto global ikut ambles 1,87%. Artinya ada sekitar USD 2,3 triliun nilai yang, menguap. Ini menunjukkan sentimen negatifnya itu menular dengan cepat. Betul sekali. Kita lihat nama-nama besar lain juga ikut berdarah-darah. Ethereum lemah, XRP terkoreksi, dan Solana yang sempat jadi favorit banyak orang tergelincir cukup dalam, 2,7%. Tapi ada yang aneh di sini. Di tengah lautan merah ini, ada dua yang justru sedikit berenang ke atas, Binance Coin atau BNB, dan Dogecoin. Ini anomali yang menarik. Apakah ini hanya kebisingan sesaat, atau gimana? Bisa jadi itu hanya rotasi modal skala kecil, atau mungkin ada berita spesifik untuk koin-koin itu. Tapi yang lebih penting adalah efek domino yang Anda sebut tadi. Ya, level support USD 65.000 itu, gimana ya? Bayangin aja kayak bendungan. Selama harga di atasnya, semua tenang. Pembeli merasa percaya diri. Tapi begitu bendungan itu retak dan jebol, air bah langsung menerjang. Sinyal yang dikirim ke pasar jadi jelas sekali. Jelas sekali. Penjual sekarang yang berkuasa. Momentum bullish jangka pendek yang menopang harga selama beberapa minggu terakhir, seperti yang disebut salah satu sumber kita, langsung patah. Oke, jadi secara teknis fondasinya goyah. Tapi biasanya ada pemicu yang lebih besar kan? Sesuatu yang mendorongnya dari tepi jurang? Mari kita lihat tersangka pertama. Jejak-jejak yang ditinggalkan di grafik harga itu sendiri. Oke, sumber kita menyoroti adanya tekanan teknikal yang sudah muncul bahkan sebelum kejatuhan terjadi. Jadi ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi sudah ada tanda-tandanya. Mereka menyebut indikator seperti Moving Average dan Relative Strength Index atau RSI. Benar, ini seperti dokter yang melihat gejala sebelum pasien benar-benar sakit. Mari kita buat ini jadi sederhana untuk Anda. Boleh? Bayangkan moving average itu seperti kecepatan rata-rata mobil Anda di jalan tol. Kalau harga, yaitu kecepatan Anda saat ini, tiba-tiba turun drastis di bawah kecepatan rata-rata itu, ini sinyal kuat bahwa Anda sedang melambat. Bisa jadi akan berhenti atau bahkan putar balik. Tepat, para trader melihat sinyal ini dan mereka langsung ikut menginjak rem. Dan bagaimana dengan RSI? Nah, RSI itu seperti pengukur panas mesin. Kalau angkanya terlalu tinggi, artinya mesin sudah terlalu panas. Harga naik terlalu cepat dalam waktu singkat, atau istilahnya overbought. Jenuh beli. Jenuh beli. Investor jadi waspada, berpikir, wah ini sudah terlalu tinggi, saatnya jual. Nah, ketika kedua sinyal ini, mobil melambat di bawah kecepatan rata-rata dan mesinnya panas, muncul bersamaan, para trader, terutama yang pakai sistem otomatis, tidak perlu berpikir dua kali. Mereka akan langsung menjual. Langsung. Jadi, para trader yang berhati-hati ini justru yang memulai longsoran saljunya. Mereka mengambil posisi menunggu, pembeli jadi ragu-ragu, dan akhirnya tekanan jual jadi semakin besar.
Ini seperti self-fulfilling prophecy ya? Tepat sekali. Ini menciptakan sebuah feedback loop negatif, semakin banyak yang menunggu, semakin harga turun, yang membuat lebih banyak lagi orang menunggu. Di titik ini, pasar kehilangan penopang teknikalnya, dan penurunan harga yang lebih dalam jadi tak terhindarkan. Oke, itu tersangka pertama, sabotase dari dalam dari sisi teknikal. Sekarang, mari kita lihat tersangka kedua, faktor eksternal. Ternyata, pasar kripto tidak hidup di dunianya sendiri. Nah, ini dia. Salah satu sumber kita menunjukkan bukti yang sangat kuat, ada korelasi yang erat antara anjloknya Bitcoin dengan rontoknya indeks saham teknologi, Nasdaq, yang di waktu yang sama turun 1,6%. Ini poin yang sangat krusial dan sering jadi perdebatan panas. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa aset yang katanya emas digital, yang narasinya adalah aset terdesentralisasi dan pelindung nilai justru Malah mengekor pasar saham? mengekor pasar saham seperti anak anjing? Tunggu dulu, bukankah ini merusak seluruh narasi bahwa Bitcoin adalah aset yang terpisah dari sistem keuangan tradisional? Apakah masuknya para investor institusional ini justru menjinakkan Bitcoin dan membuatnya jadi sekedar saham teknologi versi lain yang lebih liar? Pertanyaan Anda tepat sasaran. Jawabannya terletak pada perilaku investor di tengah ketidakpastian. Ketika ada kekhawatiran tentang kebijakan moneter global, suku bunga, atau data ekonomi yang buruk, Para investor besar ini? mereka tidak peduli dengan narasi emas digital. Mereka hanya melihat satu hal, risiko. Mereka melakukan apa yang disebut risk off, menjual semua aset yang dianggap berisiko tinggi. Dan Bitcoin masuk kategori itu. Dan saat ini, di mata sebagian besar manajer investasi, Bitcoin masih masuk dalam kategori aset berisiko tinggi, sama seperti saham teknologi. Jadi saat Nasdaq dijual, Bitcoin ikut dijual. Sesederhana itu. Jadi sentimen dari pasar saham menular ke kripto. Seberapa parah penularan ini? Apakah kita punya cara untuk mengukur rasa takut di pasar secara langsung? Ada. Dan ini mungkin data paling dramatis dari semua sumber yang Anda berikan. Indeks Crypto Fear and Greed, sebuah barometer yang mengukur emosi pasar dari skala 0, yaitu ketakutan ekstrim, sampai 100, keserakahan ekstrim, saat ini anjlok ke level 5. Angka 5, sebentar, itu jujur aja terdengar hampir tidak masuk akal. Untuk memberikan konteks, seberapa buruk sih angka 5 itu? Sumber kita memberikan konteks yang mencengangkan. Level ketakutan ini bahkan lebih rendah dibandingkan saat krisis besar Terra Luna di tahun 2022, Wow! atau bahkan saat kepanikan global akibat pandemi di tahun 2020. Saya ulangi, investor saat ini lebih takut daripada saat seluruh dunia lockdown. Luar biasa. Ini bukan lagi data, ini adalah potret kepanikan kolektif. Pasar benar-benar sedang dalam mode bertahan hidup. Itu perspektif yang luar biasa. Kombinasi yang mematikan, sinyal teknis yang buruk, bertemu dengan kepanikan dari pasar saham, lalu diperkuat oleh ketakutan ekstrim di dalam pasar kripto itu sendiri. Betul, Jadi, kalau pasar sedang sepanik ini, apa artinya? Ini justru saat yang tepat untuk masuk bagi mereka yang berpikir jangka panjang, atau ini sinyal untuk lari sejauh mungkin? itu pertanyaan bernilai miliaran dolar. Dan sumber-sumber kita menawarkan dua jalur pemikiran yang sangat berbeda, tergantung siapa Anda. Oke, Untuk investor jangka panjang, yang percaya pada teknologi ini untuk 5-10 tahun ke depan, kepanikan pasar seperti ini sering dianggap sebagai musim diskon. kesempatan ya. Betul. Ini kesempatan untuk mengevaluasi kembali portofolio atau bahkan menerapkan strategi klasik. Buy the dip, membeli saat harga rendah. Tentu dengan catatan mereka benar-benar memahami apa yang mereka beli. Tapi kuncinya bukan mencoba menebak titik terendah kan? Itu seperti mencoba menangkap pisau jatuh. Tepat sekali. Itu hampir tidak mungkin. Kuncinya adalah manajemen risiko. Salah satu sumber kita menekankan pentingnya diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Benar, penurunan ini adalah pengingat yang menyakitkan untuk itu. Jika Anda yakin pada fundamental sebuah proyek, ini adalah diskon. Jika tidak, ini adalah alarm bahaya. Oke, itu untuk si sabar, investor jangka panjang. Bagaimana dengan mereka yang lebih aktif, para trader jangka pendek? Sumber kita menyebut ini bisa jadi peluang untuk trading range atau breakout. Bisa tolong jelaskan? Tentu, dalam pasar yang bergerak liar seperti ini, trader bisa mencoba memanfaatkan fluktuasi dalam rentang harga tertentu, beli di bawah, jual di atas.
Atau mereka bisa berspekulasi pada penembusan level harga penting berikutnya. Tapi sepertinya ada tapinya. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, sumber kita memberikan peringatan keras. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Wajib menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian. Wajib. Tanpa itu, satu pergerakan harga yang salah bisa menghapus seluruh akun Anda dalam hitungan menit. Disiplin adalah segalanya. Jadi risikonya sangat tinggi. Tapi, sepertinya trading dan investasi aktif bukan satu-satunya pilihan. Salah satu sumber yang Anda berikan, sebuah video dari YouTube, membahas pendekatan yang sama sekali berbeda, yang lebih pasif, namanya staking. Ya, ini adalah sisi lain dari dunia kripto yang seringkali terlupakan saat semua orang panik melihat grafik merah. Ini adalah strategi untuk cuaca buruk. Tepat. Video itu menjelaskannya dengan sangat sederhana. Staking adalah proses di mana Anda mengunci aset kripto Anda di jaringan untuk membantu mengamankan dan menjalankan operasionalnya. Betul. Sebagai imbalannya, jaringan memberikan Anda reward atau imbal hasil. Analogi terbaik dari video itu adalah ini seperti deposito di bank. Anda menyimpan uang Anda, dan bank memberi Anda bunga. Sebuah cara untuk mendapatkan pendapatan pasif, dan ini alternatif yang menarik dari sekedar hold, di mana aset Anda hanya diam di dompet atau mining yang butuh perangkat super mahal. Ya, Dengan staking, aset Anda bisa bekerja untuk Anda, bahkan saat Anda tidur atau saat pasar sedang lesu. dan imbal hasilnya bisa cukup signifikan. Sumber video itu memberikan contoh konkret dari platform Indodax. Ethereum atau ETH memberikan imbal hasil tahunan atau APY sekitar 1,84%. Lumayan. Solana atau SOL sekitar 4,41%. Bahkan Polkadot atau DOT bisa mencapai 9,78%. Angka-angka ini tentu fluktuatif, tapi ini memberikan gambaran bahwa ada cara lain untuk mengakumulasi aset selain dari kenaikan harga. Ini adalah strategi yang sangat cerdas, terutama di pasar yang sedang turun atau bergerak datar. Anda tetap bisa menambal jumlah koin Anda meskipun nilainya secara dolar mungkin sedang turun. Tapi ada risikonya juga kan? Tentu, penting bagi Anda untuk memahami risikonya. Ini bukan tanpa risiko. Nilai aset yang Anda kunci itu sendiri masih bisa anjlok. Jadi Anda mungkin dapat tambahan 10% koin, tapi kalau nilai koin itu turun 50%, Anda tetap merugi secara total nilai. Benar juga. Selain itu, seringkali ada periode penguncian. Artinya, Anda tidak bisa menjual aset Anda dengan cepat jika pasar tiba-tiba terjun bebas. Poin yang sangat penting. Jadi, ini bukan uang gratis. Ada resiko yang harus dikelola. Video itu juga menyebut satu detail teknis yang perlu Anda tahu. Saldo yang sedang di staking biasanya tidak muncul di saldo utama dompet Anda. Betul. Jadi jangan panik. Itu seperti uang di rekening deposito, terpisah dari rekening giro Anda. Betul. Dan ini menunjukkan betapa beragamnya ekosistem ini. Tidak semua tentang spekulasi harga gila-gilaan. Ada berbagai cara untuk terlibat, sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi Anda masing-masing. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kejatuhan Bitcoin di bawah USD 65.000 ini bukan disebabkan oleh satu hal, tapi badai yang sempurna. Tepat. Pukulan pertama dari sinyal teknikal yang melemahkan fondasi. Pukulan kedua dari sentimen pasar saham yang menular, dan pukulan pamungkas dari tingkat ketakutan internal di pasar kripto yang berada di level historis. Dan sebagai responsnya, ada spektrum strategi yang bisa Anda pilih. Mulai dari trading jangka pendek yang penuh disiplin dan berisiko tinggi, investasi jangka panjang yang memandang ini sebagai peluang di tengah kepanikan, Sampai strategi pendapatan pasif. hingga strategi pendapatan pasif, seperti staking yang menawarkan pendekatan yang lebih tenang dan metodis. Gambaran yang sangat lengkap. Ini jauh lebih kompleks dari sekedar harga naik atau harga turun. Tepat. Sebelum kita tutup, ada satu benang kusut terakhir dari sumber kita yang menggelitik saya. Di salah satu judul berita, terselip kalimat ini. Rumor komputasi kuantum membuat investor menjual Bitcoin mereka. Menarik. Kita telah membahas semua faktor yang bisa dianalisis hari ini. Teknikal, makro, sentimen. Tapi rumor ini, meskipun mungkin tidak signifikan hari ini, memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar untuk Anda renungkan. Oke. Di luar volatilitas pasar harian, bagaimana kelas aset ini akan menghadapi ancaman teknologi fundamental di masa depan,
seperti komputer kuantum yang secara teori berpotensi menghancurkan inti dari keamanan kriptografi itu sendiri. Itu adalah awan gelap di cakrawala yang sangat jauh. Tapi mungkin bayangannya sudah mulai terasa hari ini. Sesuatu untuk dipikirkan.